Quran jadi sulit baca Quran. Kenapa? Apa? Mendune rara. Nek ora lagi sariawan. Ya. Maka kesehatan pun diminta. Hidayah ini penting sekali. Ya. Karena manusia itu ketika hidup di dunia, walaupun dia sudah menemukan jalan yang lurus, kadang-kadang banyak godaan. Ya seperti jenengan sekarang lah. Mudah-mudahan jenengan ini sekarang lagi dapat apa? Hidayah. Lagi ngaji dapat hidayah. Tapi ada nggak godaan ben orang mangkat ngaji? Wonten apa mboten, Bu? Ada. Ano bae godaane. Sing masalah kiye, masalah gue, masalah ini, ada aja godaannya. Kemudian juga kita minta rahmat Allah. Ya nggak mungkin manusia hidup itu tanpa rahmat dari Allah. Semuanya inilah bagian dari rahmat Allah. Kita punya anak yang manut, itu juga rahmat dari Allah. Kita punya usaha yang berkah, itu juga rahmat dari Allah. Kita bisa beribadah dengan baik, itu juga rahmat dari Allah. Kemudian yang kita minta juga bahkan nomor satu, Allahumma gfirli, apa tadi? Ampunan. Kenapa ampunan, Ustaz? Karena manusia itu tidak lepas dari dosa dan maksiat. Maka banyak-banyaklah minta ampunan. Kita ulangi, lihat bagaimana 5 permintaan ini semuanya kita minta kepada Allah untuk diri sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, doa untuk siapa? Orang lain. Jangan sampai kita cuma mikirin diri sendiri, pikirkan juga orang lain. Ya. Nabi SAW peduli sekali untuk mendoakan orang lain. Apalagi kalau sampai orang lain itu minta supaya didoakan. Contohnya ini yang akan saya bawakan saat ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Salah satu napa? Sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Anas, sinten? Ibunya Anas itu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan Anas untuk dijadikan sebagai pembantu di rumahnya. Jadi ceritanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Hampir seluruh penduduk Madinah itu memberikan sesuatu kepada Nabi SAW sebagai bentuk apa? Kasih sayang, kecintaan kepada siapa? Rasul SAW. Kebahagiaan. Jadi mereka merasa kota mereka yaitu kota Madinah kedatangan, bukan cuma kedatangan, bahkan bertempat tinggal di situ. Nabi SAW bertempat tinggal di situ, itu adalah sebuah kebahagiaan, karunia yang luar biasa. Maka masing-masing dari mereka berusaha untuk memberikan apa yang terbaik untuk Nabi SAW. Ibunya Anas bin Malik ini orang tidak punya. Apa yang bisa diberikan kepada Nabi SAW? Yang punya uang mungkin ngasih uang, yang punya makanan mungkin ngasih makanan, yang punya pakaian mungkin ngasih pakaian, yang punya kain mungkin ngasih kain. Nah ibunya Anas ini gak punya apa-apa. Yang dia punya adalah Anas, anaknya. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, semua orang memberikan sesuatu kepadamu, aku tidak punya sesuatu yang lebih berharga saat ini berupa sesuatu kecuali anakku ini. Maka wahai Nabi SAW, aku berikan anakku ini kepadamu untuk membantumu. Itu usia Anas baru sekitar 10 tahunan atau 7 tahunan, lupa lah, pokoknya sekitar itulah. Jadi bukan
anak yang sudah bisa diajak untuk membantu. Nah, untuk bocah 3 tahun gue jenengane nitip aku mau repot kayaknya. Anak yang sudah bisa untuk membantu berkhidmat kepada Nabi SAW. Sampai Anas itu diceritakan membantu Nabi SAW sehingga saya 10 tahun. Berapa? 10 tahun bersama dengan Nabi SAW. Dan tentunya banyak sekali ilmu yang didapatkan oleh Anas. Ya. Karena selalu bersama dengan Nabi SAW. Di rumah bersama Nabi SAW, bepergian bersama Nabi SAW, di masjid bersama Nabi SAW. Sehingga oleh para ahli sejarah disebutkan bahwa hadis yang dihafal oleh Anas itu termasuk yang paling banyak di antara sekian banyak sahabat Nabi SAW. Karena saking lengketnya siapa? Anas dengan Nabi SAW. Suatu hari ibunya bilang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, doakan anakku ini. Doakan anakku ini." Lihat apa doanya Nabi SAW. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Hartanya siapa? Anas. Berarti Nabi SAW mendoakan orang lain. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, wa barik lahu fima a'taitahu, serta berkahilah karunia yang engkau berikan kepadanya. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi didoakan sama Nabi, 1 supaya hartanya banyak, 2 anaknya banyak, 3 berkah. Ya. Bukan cuma banyak tapi berkah. Karena belum tentu yang banyak niku berkah. Ya. Harta banyak itu belum tentu berkah. Contohnya Ustaz, tambah akeh tambah orang sholat. Dulu ketika masih miskin, rajin sholat, begitu kaya lalen deh sholat, itu berarti kan buatan apa? Buatan berkah. Ya. Ada nggak Ustaz orang kaya tapi rajin sholat? Ada? Ada. Siapa bilang? Bisa saja orang kaya rajin ibadah. Bisa. Siapa bilang? Makanya Nabi SAW mendoakan Anas supaya hartanya banyak, jadi orang kaya, anaknya banyak. Berarti anak banyak itu adalah sebuah karunia. Jangan kemudian, wah anak akeh repot. Ini kan yang sekarang lagi berkembang. Aku siji bae lah, ya pol-pole loro. Nabi SAW doakan Anas supaya anaknya banyak. Panjenengan tahu berapa jumlah anaknya Anas bin Malik? Ketika wafat anaknya Anas itu jumlahnya lebih dari 100. Astagfirullah Ustaz. Itu astagfirullah. Alhamdulillah. Allah Ustaz, bocah 100 itu priwe. Anak. Bukan kalau jenengan sebenarnya dihitung sama cucunya, cicitnya, bukan. Anak. Kue kayaknya Winnie akeh. Ya iyalah, masa Winnie siji orang mungkin, Bu, Ibu. Wah, Winnie siji sih kepriwe, kapan boleh lahir? Ya maksimal kan 4. Maksimal apa? 4. Ya. Gak boleh lebih dari 4. Berarti Winnie siji selawe Ustaz.
Nabi SAW dalam riwayat lain, wa atil fi umrihi. Ya Allah, jadikanlah Anas ini umurnya panjang. Jadi Anas ini umurnya panjang dan sehat. Saya lupa, kayaknya di atas 100 kayaknya usianya Anas. Usianya di atas 100 tahun. Masih kuat. Sehingga no problem nikah banyak. Nah, ini nikah siji besok kuat. Priwe harap nambah. Aku pengen kayak Anas bin Malik. Ya kuat apa ora? Nek ora kuat rasa. Ya. Mun siji ora kuat. Ya. Tapi jenengan itu jangan cuma kagum ngelihat jumlah anaknya Anas. Tapi lihat bagaimana berkahnya. Anak banyak, bejut kabeh, ora ana gunane. Ya. Ini anaknya Anas bin Malik rata-rata jadi ulama. Rata-rata jadi ulama. Sehingga ada seorang berusaha untuk mengumpulkan nama-nama anaknya Anas bin Malik, dikumpulkan dari buku sejarah, ternyata ditemukan rata-rata ulama. Itu yang tadi saya katakan berkah. Ya. Daripada anaknya siji bejut maning. Coba bayangkan. Udah satu sulit diatur pula. Ya. Ini contoh doa Nabi SAW untuk orang kita dibaiki sama orang lain. Dibaiki ini kenapa? Ada orang yang berbuat baik kepada kita. Kita kan diajari untuk mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Nabi SAW bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa dibaiki oleh orang lain, alias ada orang lain berbuat baik kepada dia, faqala li fa'ilihi, kemudian dia berkata kepada orang yang berbuat baik tersebut, jazakallahu khairan. Napa artinya? Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Jazakallahu khairan. Barang siapa yang melakukan hal itu, faqad ablagha fis sana'i, maka dia telah maksimal dalam berterima kasih, di dalam menghargai orang tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Perhatikan, jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah membalasmu. Berarti kan mendoakan siapa? Orang lain. Ustaz nek matur nuwun tok, ya ora apa-apa, cuman tidak maksimal. Ini kan Nabi SAW menghasilkan akan maksimal dalam berterima kasih. Jangan mau gabungkan, tidak apa-apa. Matur nuwun ya, jazakallahu khairan. Mungkin kalau sama orang-orang yang belum paham kan jazakallahu khairan. Apa? Orang paham. Ya, matur nuwun jazakallahu khairan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Biasakanlah dari hal yang kecil. Dari rumah, nggak usah jauh-jauh, dari rumah. Jenengan Pak, kalau dibikinin teh sama ibu nek, panjenengan ngendika jazakillahu khairan apa mboten? Bu, boten jadi. Latihan. Ketika istri membuatkan kita teh, menggorengkan kita mendoan, itu berbuat baik sama kita enggak? Berbuat baik, maka ucapkanlah jazakillah. Itu kalau buat perempuan, jazakillahu khairan. Ibu-ibu kalau dikasih nafkah sama bapaknya, mengucapkan jazakallahu khairan atau tidak? Pak, boten. Dia kurang semene gie. Kados niku, Pak. Boten, Masya Allah.
Mboten keliru. Sebagiannya latihan. Ya. Kira-kira jenengan Pak, kalau ngasih nafkah sama istri, kemudian istri mengucapkan jazakallahu khairan Pak, itu kira-kira jenengan artinya adem no mboten? Adem. Tambah. Ya. Nek anak ya ditambah. Ya. Anak juga sama. Kita nyuruh anak nih belanja. Nak tolong belikan garam di warung sebelah. Anak datang, ini Bu, kita katakan apa? Jazakallahu khairan nak. Ya, latihan. Ini pembiasaan. Ini nasihat dari Nabi SAW. Mulailah dari sesuatu yang simpel-simpel, yang mungkin kita anggap remeh di rumah. Ya, nanti baru kemudian melebar ke keluarga yang lain, tetangga, teman di kantor dan seterusnya. Sudah. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, doa untuk diri sendiri dan orang lain. Kalau tadi kan diri sendiri, terus yang kedua apa? Orang. Nah, sekarang digabungkan, ya diri sendiri ya orang lain. Kalau kita bermaksud dalam satu waktu, dalam satu doa, sekali doa sekaligus kita ingin mendoakan diri sendiri dan orang lain, maka hendaklah yang ditaruh di awal itu adalah diri sendiri. Nih, kita mau mendoakan saya dan istri, maka dahuluilah untuk saya baru istri. Saya ingin bermaksud mendoakan saya dan teman saya, maka dahulukanlah doa untuk saya baru kemudian untuk orang lain. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sebagaimana dituturkan oleh sahabat Nabi SAW namanya Ubay bin Ka'ab. Sinten? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi. Nabi SAW kalau menyebut seseorang kemudian mendoakan dia, mendoakan orang tersebut, maka beliau mengawali doanya untuk dirinya dulu, baru buat dia. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan gharib sahih. Berarti ini ada penggabungan antara kepedulian kepada diri dan kepada orang lain. Contohnya, banyak sekali. Dalam Al-Quran banyak yang seperti ini. Ya, ini saya bawakan salah satu saja. Dalam surat Ibrahim ayat 41. Surat apa? Ibrahim ayat 41. Lihat doanya apa? Rabbana ghfir li, terus wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Artinya, wahai Rabb kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan semua kaum mukminin pada hari kiamat. Berarti berapa yang didoakan di sini? Berapa? 3. 1 diri sendiri, 2 orang tua, 3 kaum mukminin. Berarti kan yang didoakan ya diri sendiri, ya orang lain. Tapi lihat urutannya. Siapa yang didahulukan? Diri sendiri. Sebagaimana yang biasa dipraktikkan oleh Nabi SAW. Ya. Yang butuh ampunan ya pertama saya sendiri dulu, buat diri sendiri. Baru kemudian buat siapa? Orang tua, baru kemudian kaum mukminin. Di sini kita diajarkan oleh Al-Quran untuk memiliki kepedulian. Selain kita memikirkan diri sendiri supaya dapat ampunan, kita juga memikirkan terutama orang yang paling berjasa dengan kita. Sinten? Kedua orang tua. Maka kita doakan, ya Allah ampunilah aku, Rabbana ghfirli. Terus sinten? Wali walidayya, orang tuaku juga, kedua orang tuaku.
baru kemudian walil mukminin. Walil mukminin, seluruh kaum mukminin. Seluruh kaum mukminin itu berarti mencakup seluruh orang yang beriman sejak ada bumi. Sejak ada bumi. Berarti pinten? Jumlahnya pinten? Wallahu a'lam. Karena saking napa? Banyaknya. Ini adalah yang ketiga. Yang terakhir, doa untuk bersama. Doa untuk bersama itu maksudnya adalah kita berdoa kepada Allah untuk bareng-bareng. Ya untuk diri sendiri, ya untuk orang lain. Cuman lebih simple dari yang nomor 3. Simpelnya bagaimana? Redaksinya langsung menggunakan kata kami atau kita. Kita itu kan jamak. Jadi wonten tunggal, wonten apa? Jamak. Jamak niku nggo wong akeh. Langsung kata gantinya kami atau kita. Ya. Kita itu siapa? Ya awake dewek ya wong liya, ya diri sendiri ya orang lain. Contoh yang paling mudah surat Al-Fatihah. Napa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami, kepada kita. Berarti ketika sholat, berilah petunjuk kepada kita jalan yang lurus. Surat Al-Fatihah ayat pinten? Ayat 6. Jadi yang kita mintakan hidayah itu bukan cuma saya. Jadi ayatnya kan bukan ya Allah berilah petunjuk kepadaku, enggak. Tapi kepada kami. Kami ini ya awake dewek, diri sendiri, ya orang tua, ya anak, ya. Jenengan ketika membaca ihdinas siratal mustaqim niku kepikir awake dhewe apa kabehan? Malah ora kepikir apa-apa. Nggih. Masyaallah. Ini luar biasa, ihdinas siratal mustaqim ini luar biasa. Saat itu juga jenengan sedang mendoakan ibu, sedang mendoakan bapak, sedang mendoakan anak, sedang mendoakan istri, suami, kakak, adik, dan seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh manusia. Jadi dahsyat ini doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maka jamaah yang kami hormati, begitulah macam-macam jenis doa di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW berdasarkan siapa yang didoakan. Ada berapa? 4. Yang pertama doa buat diri sendiri. Yang kedua orang lain. Yang ketiga diri sendiri orang lain. Yang keempat buat bersama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Monggo kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pertanyaan. Jazakallahu khairan Ustaz atas materinya yang disampaikan pada hari ini. Ana akan bacakan pertanyaan dari pendengar radio dari hamba Allah di Kutasari. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz, saya dari dulu terbiasa berdoa untuk diri sendiri, dan suatu ketika saya mencoba untuk berdoa untuk orang lain, tapi sulit dan terasa berat di hati. Mohon solusinya Ustaz supaya saya bisa berdoa untuk diri sendiri dan juga orang lain seperti yang Ustaz sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sulit untuk mendoakan orang lain. Kenapa? Ada banyak kemungkinan. Satu, karena belum tahu. Belum tahu apa untungnya mendoakan orang lain. Yang kedua, karena hati kita bermasalah. Hati kita bermasalah. Kemungkinan yang pertama karena belum tahu bahwa mendoakan orang lain itu
Yang untung itu bukan cuma orang lain, kita yang mendoakan juga untung. Ya. Untungnya apa? Karena kita akan diberi oleh Allah seperti apa yang kita mintakan buat orang tersebut. Misal nih, ya Allah, mudah-mudahan rezekinya Pak Anu berkah. Ketika jenengan mendoakan orang lain tersebut tanpa dia mendengar, maksudnya jenengan itu doanya sendiri gitu loh, tanpa orang itu tahu bahwa jenengan sedang mendoakan dia. Ketika jenengan doakan orang lain seperti itu, maka Anda pun akan mendapatkan seperti ini. Pengetahuan ini akan membuat lisan kita terasa ringan untuk mendoakan orang lain. Ini kemungkinan yang pertama, karena ketidaktahuan. Atau kemungkinan yang kedua, wis ngerti, akan tetapi hati kita ini bermasalah. Bermasalah di sini maksudnya hati kita ini nggak bersih. Hati kita tidak bersih. Tidak bersih maksudnya kotor, iya. Kotor dengan maksiat, kotor dengan iri, kotor dengan penyakit dengki, kotor dengan penyakit hasad. Ini salah satu yang membuat kita sulit untuk mendoakan orang lain. Maka solusinya bagaimana? Bersihkan hati, banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan ketika hati bersih akan terasa ringan untuk mendoakan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, setiap saya selalu berdoa untuk keluarga supaya dibukakan pintu hidayah. Doa apa yang lebih tepat atau afdol untuk doa tersebut Ustaz? Seperti doanya Rasulullah SAW buat ibunya siapa? Masih ingat? Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah datang menemui Nabi SAW, minta supaya beliau berkenan untuk mendoakan. Maka Nabi SAW pun berdoa, Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah. Allahumma di, itu artinya ya Allah, berikanlah hidayah umma Abi Hurairah. Umma niku ibune Abu Hurairah. Nah sekarang kalau keluarga Ustaz, keluarga ya bisa dikatakan ahli. Ahli itu artinya keluargaku. Berarti nek disambung ahli kalau Allahumma di pripun? Allahumma di ahli. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada keluargaku. Kalau kita pengen spesifik Ustaz, ibuku, ya sudah, tinggal diganti saja. Allahumma di ummi. Ummi itu artinya apa? Ibuku. Kalau bapakku Ustaz, gimana? Allahumma di abi. Ya Allah, beri hidayah kepada bapakku. Tinggal sekarang diganti. Kalau anak ya ibni. Ya Allah, beri hidayah kepada anakku. Ustaznya kalau bahasa Indonesia baik, ya ora apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Kecuali kalau dalam sholat ya sebaiknya pakai bahasa Arab. Qadarullah, waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda